membuat aplikasi untuk siapa begitu teman-teman semua. Nah, jadi ini dulu yang mesti kita pahamin sebelum membuat apa namanya eh, prototype atau mock-up-nya kayak gitu. Nah, mungkin prototype atau mock-up ini akan menjadi UTS-nya, UAS, hasil UAS-nya teman-teman semua kayak gitu ya. Nah, jadi kita langsung bahas saja gitu ya. Topik kita pada pekan kali ini dan saya akan taruh video-video wireframing, Figma dan sebagainya di Google Classroom. Jadi nanti minta tolong teman-teman ditonton sendiri ya, karena kalau misalnya di kelas ya nggak akan cukup waktunya kayak gitu. Paling begitu. Oke, udah kelihatan belum layar saya? Udah, Pak. Udah ya. Oke. Iya. Jadi seperti yang saya jelaskan gitu kan, kita akan bahas terkait dengan eh, user journey dan apa customer journey, user journey dan user flow kayak gitu. Ya, jadi untuk membuat sebuah produk gitu, ya kalau misalnya ikut kelas apa namanya Agile gitu ya kan, Agile kan metodologinya ya. Salah satu tim yang ada dalam Agile itu, tim Scrum itu ada tim UI UX gitu. Nah, tim UI UX ini gunanya kan untuk apa namanya mengambil apa namanya ya bekerja sama lah dengan apa namanya dengan product owner gitu untuk memastikan bahwasannya eh, produk ini itu memang seperti apa yang dibutuhkan sama end user atau stakeholder kayak gitu. Nah, untuk itu kan makanya ada requirement gathering. Lagi-lagi saya ingatkan requirement gatherings gitu. Nah, terus memahami user flow gitu. Uh, Antara ngeklik satu, ngeklik ini, flow-nya gimana, apakah udah oke apa belum gitu. Nah, itu apa namanya juga bagian dari membuat apa namanya user story mapping kayak gitu ya, terkait dengan penggunaannya kayak gitu. Nah, introduction to customer journey ya, big picture-nya itu adalah customer journey itu meliputi seluruh interaksi ya. eh, Customer ya dengan produk kita gitu, dengan brand kita gitu. Nah, from initial awareness to post purchase engagement, maksudnya adalah dari dia mulai apa namanya kenal, mungkin mungkin contoh dalam dalam artian ini iklan gitu. Bagaimana kita bisa mengenal sebuah produk? Udah pasti produk itu dipromosikan baik secara organik maupun non organik gitu ya, melalui iklan gitu. Kalau kalau organik itu mungkin dari mulut ke mulut dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya setelah dia beli gitu. Nah, stage-nya ya customer journey itu adalah awareness, consideration, decision, purchase, retention, and advocacy gitu ya. Jadi uh, custom apa journey-nya tuh seperti itu gitu teman-teman semua. Nah, berikutnya gitu. eh Ketika kita membuat sebuah produk teman-teman semua gitu, ada namanya understanding user personas gitu. Nah, understanding user personas ini gitu, itu berdasarkan real people dan juga real needs ya. Nah, jadi apa tuh user persona gitu? User persona ini adalah mimicking gitu ya, mimicking dibilangnya sini kan fictional representations of your ideal customer based on research and data gitu. Nah, jadi apa namanya? Tapi berdasarkan orang beneran dan juga misalnya berdasarkan eh, apa namanya kebutuhan beneran. Misal contoh nih, kayak apa? Kita lagi ngomongin terkait dengan misalnya saya mau bikin aplikasi eh, aplikasi atau sebuah software ini workout gitu, workout at home misalnya gitu, ya kan? Yang mana nanti itu pikiran saya adalah ini digunakan untuk orang-orang yang di apa namanya dia nggak sempat ke gym atau apa gitu kan, ya gitu. Limitationnya misalnya time, money dan sebagainya gitu. Nah, kita membuat sebuah mimicking misalnya kira-kira siapa sih orang-orang yang pakai produk ini, understand, kita memahami siapa sih orang-orang yang bakal pakai produk ini gitu. Nah,
Jadi kan, oh rupanya, oh misalnya gini, laki-laki berumur 25 sampai 30, apa namanya, 20, 20, 30 sampai 45 tahun gitu. Karena itu kan sudah dalam tanda kutip peak seasonnya dia gitu. Mungkin dia punya duit tapi nggak punya waktu gitu kan. 30 sampai 35 tahun gitu. Dia apa namanya, kerjaannya ini dan ini gitu. Terus apa namanya, sehari dia cuma bisa mampu ngeluangin waktu di luar jam kerjanya sekian-sekian. Jadi kita membuat mimicking itu gitu untuk memahami sebenarnya apa namanya, siapa sih ini yang bakal pakai aplikasi ini gitu. Nah, terus pasti teman-teman bertanya, apa hubungannya nih gue belajar ginian sama apa namanya, sama nanti gue bikin Figma gitu. Teman-teman pengennya cepet-cepet bikin Figma misalnya gitu. Kalau kita nggak paham, saya udah berkali-kali bilang, saya lupa di kelas mana gitu. Akhirnya aplikasi ini akan jadi aplikasi rumah hantu gitu. Sama kayak aplikasi pemerintah, banyak banget aplikasinya. Ada yang dipakai nggak ada gitu. Atau BUMN bikin aplikasi ada yang dipakai nggak, jarang gitu. Ya termasuk aja aplikasinya SPKL UPLN aja menurut saya aneh gitu ya kan. Nah itu karena dia tidak mencoba melakukan pendekatan ini dulu gitu ya kan. Pendekatan terkait dengan siapa nih yang bakal pakai kayak gitu. Nah jadi kayak gitu ya, real people real needs ya. Terus berikutnya ada emphasize empathy gitu. Jadi eh, untuk mengetahui itu ya gitu, ya kita sama, kalau kemarin kita belajar design thinking, kuncinya itu adalah empati ya teman-teman semua gitu. Jadi kita mengetahui sebenarnya orang pakai pakai aplikasi kita ini, terus goalsnya apa, terus pain pointnya apa gitu, sehingga apa yang kita bikin di Figma nanti itu menjawab gitu ya kan, menjawab pain points mereka gitu, dan memenuhi goals mereka gitu ya. Jangan sampai akhirnya kalian bikin ya udah gitu. Yang penting bikin buat tugas, atau misalnya yang ada misalnya dalam tanda kutip kalau proyek itu pemerintah ada dananya ya udah kayak gitu. Gitu. Ada dananya ya udah kayak gitu. Berikutnya fokus your efforts gitu ya. Nah, they guide design and development decision to create user center solution gitu. Jadi kita membuat sama gitu. Dasarnya design thinking yang kemarin kita pelajarin dan akhirnya masuk ke story mapping ini gitu adalah kita human computer interaction, yang mana pendekatannya atau harapannya adalah user center solution kayak begitu. Nah, ini mapping the customer journey ya teman-teman ya gitu. Mulai dari awareness gitu kan, terus consider, decision, purchase, retention, advokasi gitu. Tapi ini mungkin dalam hal misalnya eh, dalam hal misalnya marketing, tapi ini kan juga sama kurang lebih kita ngomongin terkait dengan ini ya, apa namanya, membuat aplikasi itu kayak gini gitu. Jadi orang pertama mungkin kenal aplikasi kita itu apa namanya, dari awareness gitu kan, atau kita mengenalkan orang itu awareness gitu ya kan gitu, terus kita kenalin gitu kan, sehingga dia punya consider gitu kayak gitu. Nah berikutnya identifying pain points and opportunity gitu ya. Jadi pertama ini, what challenges the user face at each stage kayak begitu teman-teman semua. Jadi ada frustration di sana ya. Jadi harapannya adalah kita bisa mengidentifikasi uh, pain point ya, uh, dari user yang akan kita target ya gitu. Ya jadi challengesnya dia itu apa gitu. Terus otomatis setelah kita tahu gitu ya, kita ada improvement opportunity untuk memberikan ruang-ruang mana yang bisa kita improve dari challenges ini gitu. Ya, jadi improvementnya di mana untuk menciptakan solutions, baru kita deliver eh, solutions ya gitu. Jadi
eh, tahapnya seperti itu gitu, memahami frustration gitu kan atau pain dari user gitu, terus improvementnya, apa kira-kira room for improvementnya gitu ya, ketika kita membuat sebuah produk kayak gitu, terus solutionsnya kayak gimana kayak gitu. Nah, berikutnya, how do we ya, berikutnya translating customer journey to user flow gitu. Nah, ini uh, pertama ya mendefine story mappingnya dulu gitu. Nah, teman-teman coba cari gitu. Nanti nanti ada video yang saya kasih gitu. Apa namanya? Video yang teman-teman bisa tonton setelah ini, setelah pemaparan saya, ya tonton tonton apa namanya? Tonton untuk sebagai part of pembelajaran atau kelas kita sore hari ini. Setelah ini teman-teman bisa tonton, terus pelajarin oh begini membuat story mapping gitu. Kayak gitu ya. Nah, pertama adalah define the steps gitu. Kita membreakdown perjalanan customer kita gitu. Kalau tadi mungkin kayak gitu, tapi lebih ke arah kalau ini adalah, oh ketika saya bikin aplikasi ini, ngeklik ini, login, dia kemana arahnya gitu. Terus kemana lagi, kemana lagi, kemana lagi. Kalau misalnya ngomongin taktis gitu. Tapi kalau ngomongin konsep, berarti bagaimana akhirnya dia mau pakai produk kita kayak gitu. Kalau ngomongin taktis berarti misalnya custom user journey-nya, oh ini begini, dia ngeklik ini ke sini, ngeklik ini ke sini, ngeklik ini ke sini gitu. Ya kayak gitu ya. Terus berikutnya fokus on user actions gitu. Nah, user flow maps out the path a user takes when interacting with your product or service gitu. Nah, jadi kita pengen tahu gitu, ketika misalnya dia ngelihat sebuah button atau apa gitu nanti ya ke depannya gitu, ketika dia pakai aplikasi kita, kira-kira dia paham nggak dia harus ngapain gitu. Ketika misalnya ada tanda tanya, misalnya di sini pojok sini ada tanda tanya, apakah sekedar cuma tanda tanya atau memang sebenarnya ini itu jadi kayak informasi bagi dia gitu, kayak gitu ya. Nah, terus create a seamless experience gitu kan ya. It get user through the process, ensuring a smooth and intuitive experience ya. Jadi eh, tidak berlibet-libet gitu. Jadi memang kalau kadang gini, ada aplikasi atau misalnya ya UI UX yang membuat kita jadi puyeng gitu. Misalnya ini mau balik ke home gimana nih gitu kan? Balik ke home gimana nggak ngerti gitu. Nah, dari kita harus membuat semua orang itu eh, mempunyai experience atau pengalaman gitu yang menyenangkan gitu ya, kayak gitu, smooth gitu. Nah, berikutnya ada optimizing the user experience teman-teman gitu. Pertama tadi bagaimana cara kita optimizing user experience? Yang pertama ada user center design gitu. Sama lagi-lagi prioritize user needs and goals melalui semua proses kita gitu. Jadi semuanya itu untuk user gitu. Jadi nggak ada yang nggak untuk user. Semuanya itu untuk user gitu ya teman-teman semua ya. Berikutnya pastikan accessible gitu. Nah, jadi apa namanya? Ini tapi challenges untuk orang-orang yang misalnya eh, kalau pakai aplikasi yang kalau dia nggak bisa ngelihat itu udah apa namanya udah susah gitu. Cuman apa namanya ya bisa jadi ada kita tuh bisa membuat sebuah aplikasi yang nggak walaupun pakai handphonenya modelnya handphonenya gitu, tapi kita bisa membuat sebuah aplikasi yang aksesibel gitu. Misalnya bisa komennya itu by voice kayak gitu kan.
kayak gitu by voice gitu. Itu kan sudah bisa sekarang ya, misalnya kayak kayak voice to text gitu kan, atau misalnya lewat apa namanya, lewat mikrofon gitu. Kita bisa memerintahkan misalnya contoh kayak voice command gitu, buka ini dong, buka itu dong, buka ini dong, buka itu dong gitu. Ya misalnya kayak hello, kalau saya oke Google gitu, kalau Android ya gitu, oke Google, walaupun sekarang udah diganti jadi Gemini gitu. Gemini ininya ya apa namanya, aksesnya kayak gitu. Nah itu bisa memberikan orang yang tidak bisa melihat untuk tetap bisa mengakses aplikasi tersebut, walaupun ini cuman gambaran gitu. Saya nggak nyuruh teman-teman bikin ini karena ini kan di luar, kita kan bikin mock up gitu, bukan bikin aplikasinya gitu. Tapi konsep ini harus kita pahamin seperti itu. Nah, berikutnya yang terakhir adalah usability testing gitu. Nah, kita setelah kita memberikan mock up tadi gitu kan, ketika kita nanti udah selesai bikin mock up desain, kita suruh nih orang nyobain gitu. Otomatis nanti kan ada pendapat gitu. Nah, ini yang nanti kita iterate gitu dalam dalam apa namanya, dalam Scrum, kita kasih ke development team, kita iterate terus minta mereka perbaikin kayak gitu. Nah, gimana kita tahu apa namanya? Ya, user flow gitu. Jadi ada measuring and iterating on user flow gitu. Jadi yang pertama adalah eh, pertama conversion rate gitu. Jadi s- mengukur seberapa banyak orang yang apa namanya, complete desired actions gitu. Kita apa namanya, harapan kita dia adalah dia sampai di halaman ini atau di menu ini gitu. Nah itu kan berarti conversion rate. Sukses tuh kita tetapkan sebagai KPI kita. Berikutnya engagement rate gitu ya. Menganalisa user activity kayak misalnya ini orang lama di bagian mana sih, di page mana kayak gitu. Nah, bisa kita, kenapa dia lama di situ gitu. Ini kan jadi pertanyaan ya, apa dia bingung gitu kan. Misalnya ketika dia mau check out, misalnya kayak di Tokopedia, kenapa nih dia lama nih di, kok dia nggak klik pembayaran. Ah, gitu. Maksudnya apa yang membuat dia lama, apa dia nggak nemuin tombolnya gitu, apa dia sedang mencari-cari apa namanya, apa namanya, section untuk promo gitu, tapi karena section untuk promonya tulisannya kecil, jadi nggak kelihatan, terus dia cari-cari gitu, misal contoh ya gitu. Berikutnya adalah customer satisfaction ya, collect feedback and measure user satisfaction. Ini bisa banyak cara gitu. Teorinya apa namanya, modelnya ada banyak, bisa pakai EYUK semua apa namanya adalah gitu, dalam sistem informasi itu ada metodenya untuk memastikan orang ini satisfy based on apa gitu, kayak gitu. Nah, kesimpulannya adalah memahami customer journey dan mentranslatekannya itu ke dalam user flow atau dokumentasi ya gitu. Itu jadi penting ketika kita mau menciptakan sebuah produk yang memang user centered solution kayak gitu ya teman-teman gitu. Dan apa namanya, eh, ini jadi kunci utama lah gitu. Nah, dengan akhirnya kita fokus gitu sama kebutuhan user gitu kan, atau calon pengguna aplikasi ini gitu, dan mengidentifikasi sebenarnya frustrationnya mereka itu apa gitu. Nah, kita bisa akhirnya membuat sebuah aplikasi atau mock up yang siap di deliver gitu ya. Akhirnya kita bisa nanti mengiterate lagi, bisa mengoptimize lagi user experience-nya gitu. Dan akhirnya produk ini orang jadi suka gitu. Orang jadi pakai produk ini tanpa banyak pertanyaan kayak gitu. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Oke, sampai sini ada diskusi, silakan dari teman-teman semua.
Gimana Zaid? Ada diskusi? Ya. Kalau untuk materi tadi saya nggak ada sih. Oh ya. Jadi ntar saya akan kasih video gitu. Eh, karena kan kelas ini dihandle sama apa namanya? Sama 3 orang dosen gitu aslinya ya gitu. Nah, dan karena ada satu dan lain hal, akhirnya eh jadinya sendiri-sendiri gitu. Nah, ini udah ada dibuatin video dari apa namanya dari Pak Adi Segara gitu, ya, yang memang beliau ya gitu, ya, beliau itu adalah konsultan gitu, yang jadi eh, pakar UI UX gitu, human center interaction kayak gitu. Nah, ini saya akan kasih videonya dari beliau gitu. Nah, nanti teman-teman tolong ditonton gitu. Nah, nanti setelah itu kita pekan depan gitu akan membuat wireframing kayak gitu teman-teman semua ya. Membuat wireframing gitu. Mulai apa namanya? Mulai buat mock up kayak gitu ya. Ya, pakai pakai Figma gitu. Kayak pakai Figma gitu sehingga nanti teman-teman, oh ini bikinnya begini, bikinnya begini, bikinnya begini kayak gitu. Nanti saya akan kasih eh ada ini ya, ada 4 video gitu. Jadi di ditonton aja gitu. Silakan apa? Berarti minggu depan praktek, ini Pak, praktek buat wireframing dong Pak. Arsitektur secara apa namanya jenisnya ya. Gimana gimana Zaid? Berarti minggu depan sampai UAS tinggal praktek wireframing dong Pak. Iya, Itu prakteknya di sama Bapak gitu, apa nonton sendiri videonya gitu. Maksudnya ya prakteknya. harus lihat tutorial. Kalian harus lihat tutorial gitu. Gitu. Jadi nanti saya tutorialin dulu gitu kan. Kayak gitu ya kan. Tutorialin dulu gitu. Mungkin barang 10 apa namanya? Saya buka dulu intro gitu barang 10-15 menit. Nanti saya kasih tuh apa namanya? Videonya gitu kan. Nanti teman-teman bisa buat gitu. Oh, oke oke. Berarti itu ada Hmm. pertemuan habis itu kita buat buat prakteknya sendiri-sendiri ya Pak. Iya gitu. Oke. Oke. Ada banyak nih gitu. Terus itu nanti hasilnya dikumpulin nggak Pak? Apa cuma praktek aja gitu? Eh Mungkin kita diskusikan tiap pertemuan gitu. Nanti hasil finalnya kan jadi ini ya, Oh, yang UAS itu. UAS ya gitu. Oke. Kayak gitu, Zaid. Berarti kita minggu depan tuh udah mulai ngerancang buat UAS, Pak. Apa jadi latihan terus nanti kalau UAS itu dari awal lagi kita buat gitu. Enggak, udah mulai dari ya udah dari step by step lah bahasanya gitu. Oh, jadi satu pertemuan satu langkah ya, Pak. Iya gitu. Berarti kita udah harus nentuin mau bikin produk apa ya, Pak? Heeh, gitu. Makanya dipahami dulu customer mapping apa namanya mulai dari design thinking kemarin mau bikin produk kayak gimana gitu kan. Eh Terus ya produknya mau seperti apa gitu. Kayak gitu. Terus dibuat listin nggak, Pak, mahasiswanya? Produk-produk kayak depan kayak gimana? Apa nggak usah? Buat apa? Buat apa? Di list produknya. Apa nggak usah? Nggak usah Nggak gitu. usah, oke. Mm-mm. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Atau cukup? Sama ini sih, Pak, paling belum ada yang bisa ah ngumpulin, Pak, belum diubah itu deadline classroomnya itu. Aduh, kenapa ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Harusnya udah ya. Oh, iya, iya. Bentar, bentar, bentar. Kok nggak bisa?
Apa nggak ke save kembali kemarin ya? Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Ya, nggak ke save. Tapi ini sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar, Zaid. Oke ya. Nah ini nih udah nih. Nggak ke save rupanya kemarin. Mungkin internetnya jelek kali. Oke, makasih Pak. Oh, Oh berubah sih ya? Ada yang hilang nih. kalau nggak nanti filenya bisa ditaruh di drive dulu, nggak apa Pak, buat cadangan. Kalau takutnya di classroom nilainya nggak masuk nanti yang lain. Iya. Boleh deh. Oh ya, Coba deh. oh, ya, Udah ya. bisa belum? Bentar saya cek. Perasaan udah saya ganti. Udah kok udah bisa. Jadi gini. Itu kan saya minta teman-teman kan apa namanya? Bikin UTS ya. Itu kan baru sampai data hasil wawancara survei gitu. Kalau bisa dilanjutin dari apa yang kalian kerjakan dari UTS ini kayak gitu. Oh ya paham Pak. Nah, jadi nanti kan step by step, oh hasil akhirnya mock up kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ngikut yang survei itu nggak apa-apa Pak. Ya nggak, mau, ya nggak apa-apa juga sih. Oh, Cuman kalau bisa ikutin yang dari UTS itu gitu. Kan kita pengen membuat sebuah produk yang memang bisa menjawab permasalahan orang ya, kayak gitu. oke. Itu Mm-mm. pasnya udah bisa Pak. Udah bisa ya? Nah, Zaid, eh, tolong ngingetin saya untuk taruh videonya ya. Ada di 4 classroom. video. Di Iya, kelas, ya. kayak gitu. Sama saya mau nanya Pak, kalau misalnya prakteknya memungkinkan untuk offline apa bisa Pak? Ah, harus 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 tanya dulu labnya tersedia nggak gitu. Oh kalau misalnya lab tersedia bisa ya Pak? Iya gitu. Soalnya kan kita habis pindahan nih. Oh iya iya. Heeh. Baik Pak. Oke, ada apa? Ada pertanyaan? Silakan. Dari saya cukup sih Pak. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan aja. Nanti Zaid jangan lupa ingetin saya mungkin jam jam 5 ya untuk naruh videonya gitu. Oke Ya, siap. jadi teman-teman bisa langsung nonton gitu video tersebut. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih untuk kelas kita pada sore hari ini. Eh, Ditonton videonya, jangan lupa gitu. Nanti habis itu dipahamin gitu. Nanti habis itu baru mulai mulai apa namanya? Mulai coret-coret lah gitu kan. Oh dari ini ke sini, dari ini ke sini, dari ini ke sini gitu. Kayak gitu ya. Oke Pak. Oke. Itu aja mungkin. Terima kasih teman-teman semua. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Firman.